Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang bab penelitian dan publikasi. Jadi penelitian ini di buku Kedra itu juga ditetapkan definisinya ya. Adalah proses sistematis yang berdasarkan pengetahuan yang bertujuan untuk memperoleh fakta atau menguji teori atau menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Siapa yang boleh melakukan? Psikolog boleh, ilmuwan boleh, ya. Kemudian biasanya diawali dengan membuat proposal. Proposal ini biasanya bab 1 sampai 3. Kemudian membuat desain penelitian, melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Oke, kemudian batasan kewenangan dan tanggung jawabnya adalah ini. Jadi biasanya psikolog atau ilmuwan itu mengajak anggota tim, di mana harus tahu juga sampai mana anggota-anggota tim ini kemampuannya seperti apa. Kemudian bisa juga berkonsultasi dengan pihak ahli, baik itu senior maupun orang-orang di luar psikologi ya, untuk membuat penelitian ini batasan kewenangannya sampai mana nih gitu. Kemudian juga memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian, juga melakukan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan, termasuk di dalamnya ketika dia menggunakan hewan seperti itu. Jadi jangan sampai tidak bertanggung jawab dan membuat partisipannya ini kesulitan. Oke, kemudian juga harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga kalau bekerja sama dengan instansi harus memiliki izin penelitian. Kemudian juga harus menjelaskan informasi akurat terkait dengan penelitiannya seperti apa. Jadi tidak boleh menutup-nutupi. Oke, partisipannya boleh perorangan atau kelompok. Kemudian sebisa mungkin dilindungi dari penyebab konsekuensi yang tidak menyenangkan. Teman-teman ingat ada beberapa penelitian tentang baby Albert, kemudian penelitian-penelitian lain yang membuat individu tersebut yang diteliti mengalami trauma. Nah itu jadi jangan sampai jadi hal seperti itu ya. Oke, kemudian juga harus memberi kesempatan adanya pilihan kegiatan dan boleh mengundurkan diri jika orangnya memang sudah nggak mau lagi terlibat. Nah ini perlu dibuat inform consent juga gitu ya, persetujuan apakah dia bersedia nggak sih gitu ya terlibat atau enggak ya, ini perlu. Nah apa isinya inform consent ya, kurang lebih sama seperti inform consent biasa, tujuan, jangka waktu, prosedur, resikonya seperti apa, dan kerahasiaan, insentif jika ada, kemudian hal-hal kriteria lainnya yang terkait dengan penelitian itu sendiri. Tidak boleh memaksa, tidak boleh melakukan promosi yang berlebihan ya, jadi harus secara jujur resikonya, kemudian kewajiban dan keterbatasannya apa. Juga untuk merekam suara gitu ya, atau mengambil gambar harus memerlukan izin. Kemudian juga tetap meminimalkan resiko yang diantisipasi terhadap partisipan. Boleh tidak memberikan inform consent jika penelitian ini melibatkan individu secara anonim. Maksudnya gimana? Tidak ada data-data informasi pribadi yang disebar. Jadi hasilnya kalau misalnya nyebar angket gitu ya, itu kan anonim, kita nggak tahu nih namanya siapa. Nah itu nggak apa-apa sebenarnya kalau nggak perlu informasi secara mendetail seperti itu. Oke, kemudian juga ini ya di pasal 50 tidak diperkenankan menipu atau menutupi informasi. Jadi harus benar-benar jujur dan jelas. Ya, boleh ditutupi asal ada alasan yang ilmiah. Misalnya tujuannya adalah sesuatu yang sifatnya sulit dimengerti atau dirasa mengancam gitu ya, tapi ini harus benar-benar karena ada alasan ilmiah dan tidak membuat partisipan itu jadi rugi ya. Nah apabila itu dalam bentuk training atau intervensi harus ada penjelasan singkat atau debriefing
yang kira-kira bisa menjelaskan tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian. Nah, jika ditemukan bahwa prosedur ini mencelakai partisipan, maka harus mengambil langkah secepat mungkin untuk meminimalkan bahaya. Bisa dihentikan atau dirubah prosedurnya agar partisipannya tidak dalam bahaya. Nah, penggunaan terhadap hewan juga diatur dalam kode etik ini. Harus benar-benar kita sudah jadi orang yang terlatih untuk memperlakukan hewan gitu ya. Jadi jangan sampai meskipun itu hewan, kemudian kita boleh menyakiti yang membuat dia tidak nyaman gitu ya, atau hal-hal yang dimana memperlakukan hewan tersebut sebagai sesuatu yang semena-mena gitu ya. Apabila memang ada hal untuk dibedah gitu ya, itu harus menggunakan pembiusan juga, jadi sebisa mungkin meminimalisir rasa sakit pada hewan tersebut. Nah, apabila nyawa hewan perlu diakhiri, melaksanakannya dengan segera dengan usaha untuk meminimalkan rasa sakit dan sesuai dengan prosedur yang diterima ya. Jadi hewan juga diatur, kita nggak boleh sembarangan menyiksa makhluk hidup. Oke, setelah penelitian dilakukan, biasanya akan dilakukan publikasi. Seperti apa publikasi itu? Itu seperti upload penelitian di jurnal, membuat buku hasil dari penelitian gitu ya. Kemudian mengikuti konferensi di mana kita harus menerbitkan karya yang benar-benar original, tidak boleh ada data-data yang plagiat, dan tidak boleh ada data-data yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya dilakukan publikasi lagi, itu ya juga termasuk dalam plagiat. Lalu bila menemukan kesalahan yang signifikan pada data, harus melakukan koreksi atau penarikan kembali artikel yang sudah terkirim ke jurnal misalnya, seperti itu. Oke, data yang disimpulkan di sini harus benar-benar diinformasikan dengan jelas, tidak ada yang disembunyikan. Kemudian boleh juga teman-teman membagikan datanya, asal harus melindungi kliennya itu sendiri gitu ya. Kemudian juga apabila teman-teman nggak bersedia untuk memberikan data juga nggak apa-apa, itu adalah hak teman-teman sebagai peneliti. Lalu juga harus memperhatikan karya cipta ya. Kadang-kadang ada yang membuat alat ukur gitu ya. Kenapa sih kita harus mencantumkan? Karena itu termasuk karya cipta ya. Dalam bidang psikologi, apa sih yang biasanya termasuk dalam produk kita? Karena kita biasanya membuat alat ukur gitu ya, itu termasuk dengan karya cipta dalam penelitian. Jadi ketika memang kita menggunakan alat ukur orang lain, maka kita harus mencantumkan sumbernya. Tidak boleh untuk sembarangan menggunakan tanpa mencantumkan sumbernya atau mengakui itu adalah buatan kita. Kemudian juga dalam penulisan, kata pengantar, pengutipan, semuanya juga harus ditulis dengan lengkap ya. Jadi mulai dari awal kita juga menetapkan teman-teman harus menuliskan daftar pusaka, dikutip dari mana, sumbernya mana ya. Itu juga untuk penghormatan terhadap karya cipta pihak lain.